Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, dukung terus Apologet Kristen menyatakan kebenaran dengan tekan tombol like. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Cerita-cerita tentang Abraham punya istri bernama Hagar, kemudian Hagar melahirkan Ismail, ada istrinya lagi Sarah, kemudian ada Sarah melahirkan Ishak. Ini semua udah ada dalam Bible gitu loh. Ya, udah ada. Kalau orang kemudian membuat cerita-cerita yang mirip kayak gini, kesimpulannya cuma satu, jiplak. Itu kesimpulan yang logis itu adalah jiplak. Gitu loh. Nah, cuman yang jadi saya katakan tadi pertama adalah penjiplak, peniru atau bahkan pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan asal usul barang yang ada di tangannya. Nggak mampu dia. Seperti yang dikatakan gurunda saya tadi, Bang Kristen di sini. Dikatakan kalau Abraham itu dari Ur Kasdim ke sini. Kalau Zulkifli bisa nggak jelaskan Ibrahim itu dari mana? Kemana? Mau kemana? Tujuannya apa? Ya, jadi jangan bilang, oh kalau nyembah ini berarti ini, kalau nyembah ini apa-apaan, gitu loh. Lia Eden juga bisa bilang cerita, saya punya noko namanya Ibrahim nyembah kardus. Bisa. Kalau nggak nyembah kardus berarti nggak sama. Ini jawaban apa gitu loh. Silakan. Apa arti nama Ibrahim itu? Kenapa kok namanya Ibrahim? Waktunya habis. Silakan Bang Juma, Neflos. Langsung ditanggapi. Nabi Ibrahim itu adalah sosok nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk diakui sebagai nabi. Oke? Dan dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya beliau bukan Yahudi. Beliau juga bukan Nasara, apalagi Kristen. Dia adalah seorang Muslim. Ya, dia adalah seorang Muslim. Kalau Anda mengatakan apakah dia adalah sosok yang sama, saya katakan kalau yang Anda maksud itu adalah orang yang mengatakan istrinya adalah adiknya, lalu kemudian dinikahi oleh laki-laki lain sehingga terjadi poliandri, maka saya katakan berbeda. Saya dalam hal ini tidak ingin menyamakan antara apa yang ada di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Tidak. Karena saya tahu kitab Anda itu cuma terjemahan yang tidak jelas asal-usulnya. Silakan Anda dengan kitab Anda, saya dengan kitab saya. Cukup bagi saya Abraham itu adalah sosok Nabi yang dia adalah seorang Muslim. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim, berserah diri kepada Allah. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya, saya bilang. Iya, maksud saya agamanya apa? Bentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi. Wala Nasronian, bukan pula orang Kristen. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Iska, Iska harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Wah, ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi, Ibrahim bukan Yahudi. Karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham. Bukan cucu, bahkan
keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat video lengkapnya supaya kita terberkati. Dan setelah menontonnya, ya, tinggalkan atau tuliskan tanggapan saudara di kolom komentar di bawah ini. Langsung saja kita lihat videonya dan jangan lupa tekan tombol like. Tapi Bang Zuma tidak menyebutkan ayat itu apa, karena kan kami nggak tahu itu ayatnya di mana. Jadi ya, ketika Bang Zuma bawa ayat, sebutkan aja dalam surat ini. Kami mencatat, nanti bisa kami uji, kami buktikan gitu loh, benar atau enggak yang disampaikan beliau gitu loh. Contoh kayak saya, Abraham menyembah dan dipilih oleh Hasim itu sendiri dan menjadi bapak orang beriman dalam Kejadian 17 ayat 5. Jelas tuh ayat. Nah, jadi Bang Zuma itu bisa membuktikan benar nggak nih yang disampaikan saya gitu loh. Nah, terus di dalam Al-Quran itu sendiri, Ibrahim itu diperkenalkan oleh baginda itu dan menyembah itu berbeda, bukan Hasyim, Tuhannya ini gitu loh, sebagai seorang pemimpin, bukan bapak orang beriman. Itu datanya ada di dalam QS 2.2124. Monggo dibuktikan. Itu yang pertama. Mau di-reset? Itu yang pertama. Yang kedua, ayahnya Abraham itu adalah Terah. Itu dalam Yosea 24 ayat 2 itu jelas. Nah, Yosea 24 ayat 2 boleh dicatat, atau dalam Kejadian 11 ayat 27 itu jelas. Nah, di dalam kitabnya Bang Zuma dan kawan-kawan, ayahnya Ibrahim itu adalah Azar. QS 6.274. Monggo dibuktikan. Kedua, yang ketiga, Abraham itu meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim menuju tanah Kanaan bersama ayahnya Terah. Kejadian 11 ayat 31. Di dalam kitab Bang Zuma dan kawan-kawan, Ibrahim itu berangkat dari tanah kelahirannya, tidak disebut tanah kelahirannya itu apa secara spesifik. Tidak bersama ayahnya Azar. QS 12.271, QS 19.246. Monggo, ini aja dulu. Yang nggak usah nanti terlalu banyak saya bawa. Monggo dibantah, silakan pakai data. Jadi enak kita gitu loh, yang dibawa juga bisa menyimak. Monggo disambung Gurunda Edis. Terima kasih Gurunda Kristen. Ya. Jadi apa yang dilakukan Zulkifli barusan itu adalah yang disebut dengan argumentum ad hominem, ya. Tidak menjawab pertanyaan, malah memaki-maki pertanyaan atau menceritakan tentang sosok orang yang bertanya. Ini siapa yang bertanya begini? Jawab aja pertanyaannya gitu loh. Apa arti Ibrahim? Ya. Kemudian tadi Zulkifli membuat satu teori tentang tidak mungkin menjiplak. Jadi gini teman-teman ya, setiap orang yang berakal sehat, yang sudah pernah nonton Spider-Man, tahu jalan ceritanya ada orang digigit laba-laba, lalu dia jadi manusia seperti Spider-Man. Terus saya bikin film nih sekarang. Saya bikin film, ada orang digigit laler, terus dia bisa terbang seperti laler, ya, terus bisa lompat ke sana, bisa menyium aroma yang ini. Ya kan udah jelas ini ide-idenya jiplak dari Spider-Man gitu loh. Kita nggak perlu susah-susah. Cerita-cerita tentang Abraham punya istri bernama Hagar, kemudian Hagar melahirkan Ismail, ada istrinya lagi Sarah, kemudian ada Sarah melahirkan Ishak. Ini semua udah ada dalam Bible gitu loh. Ya, udah ada. Kalau orang kemudian membuat cerita-cerita yang mirip kayak gini, kesimpulannya cuma satu, jiplak. Itu kesimpulan yang logis itu adalah jiplak. Gitu loh. Nah, cuman yang jadi saya katakan tadi pertama adalah penjiplak, peniru atau bahkan pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan asal usul barang yang ada di tangannya. Nggak mampu dia. Seperti yang dikatakan gurunda saya tadi Bang Kristen di sini. Dikatakan kalau Abraham itu dari Ur Kasdim ke sini. Kalau Zulkifli bisa nggak jelaskan Ibrahim itu dari mana? Kemana? Mau kemana? Tujuannya apa? Ya, jadi jangan bilang, oh kalau nyembah ini berarti ini, kalau nyembah ini apa-apaan, gitu loh. Lia Eden juga bisa bilang cerita, saya punya noko namanya Ibrahim nyembah anu kardus. Bisa. Kalau nggak nyembah kardus berarti nggak sama. Ini jawaban apa gitu loh. Silakan. Apa arti nama Ibrahim itu? Kenapa kok namanya Ibrahim? Waktunya habis. Silakan Bang Zuma, Neflos, langsung ditanggapi. Ya, baik. Jadi Al-Qur'an mengatakan begini. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwal muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhazallahu Ibrahim hanifa. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah sosok nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk diakui sebagai nabi. Oke? Dan dikatakan oleh Al-Qur'an bahwasanya beliau bukan Yahudi. Beliau juga bukan Nasara, apalagi Kristen. Dia adalah seorang muslim. Ya, dia adalah seorang muslim. Kalau Anda mengatakan apakah dia adalah sosok yang sama? Saya katakan, kalau yang Anda maksud itu adalah orang yang mengatakan istrinya adalah adiknya, lalu kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, sehingga terjadi poliandri, maka saya katakan berbeda. Saya dalam hal ini tidak ingin menyamakan antara apa yang ada di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Tidak. Karena saya tahu kitab Anda itu cuma terjemahan yang tidak jelas asal-usulnya.
Silakan Anda dengan kitab Anda, saya dengan kitab saya. Cukup bagi saya Abraham itu adalah sosok nabi yang dia adalah seorang muslim. Ya. Ibrahim khalilan. Beliau itu adalah kesayangan Allah. Ibrahim itu adalah kesayangan Allah, mengajarkan menyembah kepada Allah. Kalau muncul kemudian orang-orang Kristen mengatakan itu tidak sama, ya itu silakan aja. Saya tidak memaksa. Cuman masalahnya kenapa di kitab Anda itu tertulisnya Ibrahim? Kenapa tidak tertulis Abraham atau Afram? Gitu loh. Kalau Anda mengatakan beda, silakan Anda tanya kepada Lai untuk mengganti nama Ibrahim, ganti menjadi Abraham. Itu aja. Kalau Anda mengatakan, apa definisi Ibrahim? Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab itu. Apa korelasinya dengan iman saya? Kalau Anda mengatakan beda, ya silakan kita berbeda. Anda hanya menggunakan kitabnya orang. Tapi tampilkan satu sosok Yahudi yang mengatakan Ibrahim dalam Al-Quran dan Abraham dalam kitab mereka itu adalah sosok yang berbeda. Tunjukkan kepada saya batang hidungnya. Kalian ini, saya katakan sekali lagi mohon maaf, kalian ini bukan memiliki data primer. Coba kalau saya minta mana kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa Anda pertanggungjawabkan keautentikannya sebagai data primer untuk mengguncang Al-Quran. Tidak akan pernah bisa, Bung. Anda hanya menggunakan kitab kemarin sore, terjemahan setelah Indonesia merdeka. Ya, itu yang Anda gunakan ingin menyelisih Quran. Oh, sorry lah, mohon maaf, Anda nggak punya kapasitas untuk membatalkan itu. Kalau, oke, silakan, saudara. Lanjut Ustaz, nggak apa-apa. Iya, jadi kami umat Islam itu tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Oh, harus sama, tidak. Justru perbedaan ini membuktikan bahwa mari kita beragama sesuai dengan original teks kitab kita masing-masing. Toh Abraham yang Anda bawa, tidak Anda juga ikuti agamanya kok. Abraham melakukan apa, Anda melakukan apa. Dari percuma. Abraham sunat, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian apa yang Anda lakukan? Jadi kami tidak punya kewajiban untuk menyamakan. Silakan Anda dengan Abraham Anda, tapi faktanya di kitab Anda Ibrahim, bukan Abraham. Oke? Cukup bagi kami mengatakan beliau adalah nabi, keturunannya itu kemudian melahirkan para nabi, keturunannya melahirkan suku bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Itu cukup bagi kami. Itu cukup bagi kami. Kami menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada yang diciptakan. Sama. Kami memberkati beliau setiap saat, kalian mengutuknya setiap saat. Oke? Ini yang perlu kita pikirkan masing-masing. Kalau Anda mengatakan tidak sama, ya oke, tidak sama. Kalau Anda mau mengatakan tidak sama tapi faktanya namanya Anda ambil di kitab Anda, ya itu derita Anda kan gitu. Kami tidak sedang dalam kapasitas ingin membuktikan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Abraham yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tidak. No. Kami tidak punya kewajiban untuk itu. Kalau Anda mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda, silakan aja. Itu hak Anda. Mulai besok ganti nama Ibrahim yang ada di kitab Anda menjadi Abraham. Udah. Itu. Sekira itu sudah cukup buat saya. Dan agar Anda pahami, saya tidak sedang ingin menyamakan Abraham dan Ibrahim. Al-Quran sudah cukup bagi saya. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan langsung ditanggapi Andi ataupun Edis. Baik. Saya tadi sudah mengingatkan sebelumnya, Bang Zuma jika membacakan satu ayat, sebutkan dalilnya ayat apa. Tapi Bang Zuma tidak pernah menyebutkan dalilnya apa gitu. Dia menyebutkan dalam kan ini ayat ini, tapi dia tidak menyebutkan apa tertulis. Misal contoh Al-Baqarah sekian. Oh, berberita tentang sekian. Tidak begitu. Itu mencerminkan satu gimana ya? Saya bingung seperti mungkin dibilang Guru Dedis tadi, tidak menjawab secara terperinci gitu loh. Jadi ketika saya yang membawa narasi ini, saya bawa data, artinya saya belum mempersiapkan. Maka tadi saya bilang kalau Bang Zuma dan kawan-kawan tidak punya data, ditunda pun tidak apa-apa. Saya tunggu kapan kawan-kawan ini punya data. Itu jangan hanya cuma narasi nggak begitu Bang Zuma, nggak sehat gitu loh. Terus Bang Zuma menjatuhkan kitab kami gitu loh. Itu yang pertama. Tadi saya mencatat beberapa poin yang Bang Zuma katakan. Ibrahim, apakah Ibrahim tertulis Taurat? Tidak ada Ibrahim, Bang. Abram, gitu loh. Abang kalau mau bertanya kepada Billy Yahudi sekalipun silakan gitu loh. Kita tanya gitu loh. Sekalian kita tanya sama dia, apakah Yahudi itu menyembah Allah SWT atau Hashem itu tadi Bang? Dalam Keluaran 3, tadi saya sudah bahasa bawahnya. Dalam Keluaran 3 ayat 15 jelas dikatakan, beginilah katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, itu Hashem, bukan Allah SWT. Bukan Bang. Gitu loh. Itu yang mau saya tanya gitu. Nanti kita bisa tarik kemari gitu loh. Monggo Abang bawa data Bang silakan. Tapi jangan hanya cuma narasi aja Bang. Kalau narasi aja ya Lia Eden pun mungkin bisa Bang Juma gitu loh. Tapi bawa datanya gitu loh. Abang sebutkan bebas ayat apapun Abang bawa silahkan. Tapi sebutkan datanya. Contoh, saya tadi mengatakan asal usul Abraham itu di mana Urkasdim. Di kitab Abang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin kalian mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil. Kalian saja tidak mencakup, tidak mencatat dari mana asal usul barang tersebut.
Saya sudah pernah diskusikan ini sama Bang Alwan. Bang Alwan mengatakan bahwasanya kitab kalian tidak mencakup seluruhnya, hanya sebagian. Jadi disclaimer ini yang mau saya tuntut. Bagaimana kalian mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, jika kalian saja tidak salah, kalian saya sudah salah mencatat sejarahnya. Bagaimana mungkin saya membahas ayahnya Bang Zuma, saya bilang ayah Bang Zuma namanya A, di kitab saya tulis. Sementara di kartu keluarga yang sah dan sahih itu, Analoginya jangan ke sana. anak ayahnya Bang Zuma itu adalah B. Gitu loh. Bagaimana mungkin saya secara sahih sah mengatakan itu? Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya konteksnya bagaimana? Atau cuma mengambil, oh kami mengimani Taurat, titik. Udah gitu doang. Tapi tidak menyebutkan secara asal-usulnya bagaimana. Bagaimana Nabi Musa itu dipilih Tuhan. 10 perintah Allah apa yang dibawa Tuhan. Sampai kepada orang Kristen sekarang. Bagaimana gitu loh. Di dalam 10 perintah yang ketiga dikatakan, janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu Hashem. Bukan al-SWT Bang. Ibrahim yang dibawa oleh baginda kalian itu menyembah al-SWT sebagai pemimpin, ditunjuk dia, bukan bapak orang beriman. Saya bisa buktikan dalam case 2 124 dikatakan sebagai pemimpin, bukan sebagai bapak orang beriman. Di Alkitab itu Yahudi dan Kristen mengatakan Abraham itu adalah bapak orang beriman yang dipilih oleh Hashem itu sendiri. Garis bawahi Bang, Hashem bapak orang beriman, asal usulnya dari mana? Maka jika jelas kita menuduhkan ini semua, maka kita tahu bagaimana konteks kitab itu mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana konteks apa yang dibenarkan gitu. Silakan. Kurun Dedi. 1 menit lagi. Habisin aja Bang, nanti biar gantian saya 5 menit juga. Habisin aja. Oke, Bang. baik. Jadi itu yang saya bingung gitu loh. Belum lagi saya bawa data yang lain. Di kitab Abang dalam QS 29 ayat 32 bahwa kehancuran Sodom itu ditetapkan oleh Allah dan mengetahui siapa yang fasik gitu loh. Sementara di Kejadian 18 Abraham itu berdoa untuk mengampuni orang-orang Sodom karena ada orang benar. Dan terakhir di Al-Quran itu Ibrahim itu dimasukkan dalam perapian karena tidak menyembah Raja Namrud. Itu dalam kes 21 ayat 69. Di dalam Daniel 3:20 Abraham tidak masuk ke dalam tungku perapian karena menyembah dewa yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Itu saja sudah beda. Nah, pertanyaan jika kita mengacu kepada kitab orang Yahudi ini tadi, bagaimana konteks kalian membenarkan ini semua? Jika kalian sendiri mengambil data yang salah, jika mengacu kepada firman yang diberikan oleh Tuhan, maka firman yang seperti apa yang diberikan jika salah? Itu dong. Ini bisa kita uji kepada orang Yahudi nanti. Itu, silakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Andi. Tadi agak melebar sedikit masuk ke hukum Taurat, tapi tidak apa-apa, mungkin niatnya untuk maju ke depan diskusinya ya, perbandingannya. Oke, silakan Bang Juma dan Bang Neplos untuk Bang Neplos silakan Bang. Waktunya antum silakan. Siap, terima kasih Ustaz. Sampai. Jadi begini ya. Ini lagi dan lagi, ini selalu menggunakan metode bahwa narasi teologi berbenturan dengan histori, maka itu dikatakan fiktif. Tetapi yang dibawa bukan histori, narasi teologi juga yang tertuang dalam Torah misalnya salah satunya. Soalnya itu menjadi landasan yang paling kuat. Tapi begini, saya ikutin saja, kami akan mengikuti itu. Tapi yang harus perlu dicatat teman-teman, bahwa di dalam misalnya surat Yusuf ayat 2 dikatakan bahwa sungguh kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Rules ini dulu yang dipakai ya. Ini dicatat dulu. Tidak mungkin mulai dari nama orang tua Nabi Ibrahim atau mungkin nama asli dari Ibrahim itu Abraham atau Abram. Dituliskan juga di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sama, bahasa Ibrani. Itu mustahil, kan begitu ya. Jadi itu dulu dicatat ini ya. Nah, nanti soal perubahan diksi atau perubahan kosakata secara gramatikal itu nanti kita bicara soal di sisi lain. Cuman tadi ada narasi yang saya kira sebenarnya fatal sekali ya, di mana dalilnya dikatakan bahwa mungkin para ulama menafsirkan bahwa arti Ibrahim itu adalah seorang pemimpin. Padahal jelas Ibrahim itu diambil dari 2 suku kata. Pertama aba itu bisa menjadi paman, bisa menjadi ayah, kan begitu. Lalu kemudian rahim itu penyayang, begitu ya. Jadi jangan dikatakan bahwa seolah-olah kok bisa Ibrahim ini tidak merujuk kepada gelaran seorang bapak atau mungkin orang yang beriman ya, lalu ditafsirkan bahwa Ibrahim ini artinya seorang pemimpin. Nah, ini kan gawat juga begitu. Dasar etimologinya mana begitu asal usul kata dari Ibrahim ini sehingga digelari sebagai seorang penguasa atau pemimpin, bukan sebagai bapak orang yang beriman. Kan begitu. Nah, makanya jangan kentang nanti narasinya ya. Dalilnya jangan kentang. Lalu kemudian kalau kita mau bicara soal antara kesamaan dan perbedaan semisalnya, saya kasih salah satu case saja, contoh case ya. Nanti akan menyentuh Ibrahim dan Abraham atau Abram. Misalnya antara Yesus Kristus dan Isa alaihissalam. Nah, apakah ada perbedaan dari sisi nama saja sudah berbeda? Tokohnya berbeda nggak dari sisi fakta? Kan begitu. Kita punya keterbatasan soal itu. Bahkan jangankan umat kekristenan yang muncul dari abad sekian, bahkan karena kita tidak bisa memastikan bahwa sejarah itu pernah terjadi atau tidak, kita hanya bisa menggunakan data primer yang data itu juga bersifat apa? Bersifat dogmatis sebenarnya. Jujur saja, bersifat dogmatis. Sejarah intelektual dengan sejarah teologi itu sering bentur, bro. Sering bentur sekali. Sejarah intelektual, sejarah ilmiah sering bentur dengan sejarah teologi. Jujur. Jadi jangan seolah-olah kesan kata histori itu merujuk kepada hal-hal yang ilmiah, pernah terjadi. Loh, itu bagian dari iman juga kok ujung-ujungnya. Narasi teologi juga, narasi keimanan juga ujung-ujungnya. Ya, tapi akan ada konsekuensi ketika membedakan antara Abraham dan Ibrahim. Berbeda. Yang mana Abraham punya anak namanya Ishak dan Ismail, bagaimana juga dengan Ibrahim yang punya nama Ishak dan Ismail. Kan begitu. Akan ada konsekuensi kalau mengatakan bahwa tokoh ini berbeda. Berbeda. Apakah ini kembar nih antara Abraham dan Ibrahim? Kenapa nama anaknya sama? Kenapa nama istrinya mirip? Gitu antara Hajar dan Hagar gitu ya. Kenapa mirip ini?
Sebenarnya metode-metode sederhana ini yang harus difahami juga oleh teman-teman. Jadi tidak terlihat bahwa tendensinya sebenarnya moral diskusi ini kemana. Gitu saya kira. Silakan Senpai, silakan. Mohon maaf ini Senpai, kelebihan waktunya. Dituntaskan Dinda, apa Pak, lanjut. Iya, siap. Iya, baik. Nah, saya kalau kita misalnya mengkomparasi antara data narasi teologi ya, apa yang diyakini oleh bangsa Yahudi, semisal dikomparasi dengan apa yang diyakini oleh umat muslim bangsa Arab sendiri, kan lalu kemudian ada perbedaan di situ. Dari sisi mungkin tempat, kejadian, nama, mungkin tanggal, waktu, ruang dan lain sebagainya misalnya. Ada beberapa perbedaan di situ. Artinya itu bukan berarti menandakan bahwa peristiwa itu misalnya yang benar itu adalah Yahudi atau yang benar itu Arab. Ya, justru saya berani pastikan catatan-catatan itu bahkan tidak menjelaskan secara spesifik sebenarnya. Saya akui itu. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Makanya apa? Dalil primer yang kita anggap primer ya. Anda sekali. Bang Neplos, saya bukan Abraham. Mungkin Bang Neplos bisa menekankan poin yang mau disampaikan. Saya jeda waktunya. Poin yang mau disampaikan. Iya, poin yang mau saya sampaikan adalah tadi kan penekanan dari Kristen anti hoax bahwa data yang ada di dalam Al-Quran atau mungkin hadis dalam perspektif Islam itu kan berbeda itu datanya. Kan begitu. Maka saya mau coba bangun konstruknya dulu gitu. Jangan dipaksa gitu. Kita juga punya metode. Ini saya kasih metode yang sederhana saja ya. Saya kasih metode sederhana. Sebenarnya karena kita punya keterbatasan untuk kembali kepada peristiwa masa lalu, maka dalil yang bisa kita pakai apa? Dalil-dalil keimanan yang tertuang dalam narasi teologi. Itu sebenarnya bukan narasi histori, itu narasi teologi yang kebetulan ada historinya. Begitu ya. Jadi kalau sejarah itu banyak jenisnya, lagi-lagi sejarah kebudayaan, sejarah intelektual, sejarah ilmiah, sejarah nasional, sejarah internasional, dan banyak lagi jenis sejarah. Begitu. Nah, jangan seakan-akan bahwa aspek keimanan dikesampingkan, ya. Itu celaka sekali itu. Ya, celaka sekali. Kita tetap menggunakan salah satu aspek itu tadi, aspek keimanan bahwa saya mengimani apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis berkaitan dengan Ibrahim, ya sebegitunya terjadi. Begitu loh. Apakah narasi dari misalnya kitab Torah atau kitab Tanah menceritakan soal Ibrahim berbeda dengan Quran? Saya tidak percaya. Oh, tidak seperti itu juga metodologinya. Begitu pendekatan filologi nanti kita hadirkan lagi, gitu loh ya. Ya, terima kasih itu mungkin barangkali. Oke, terima kasih Bang Neplos. Saya bukannya ada sengaja untuk menyela Bang Neplos ya, supaya kita yang di bawah juga bisa mengerti yang disampaikan Bang Neplos. Itu aja tujuannya, guys. Oke, langsung aja mungkin Edis sekarang gilirannya. Tadi Bang Andi sudah 5 menit, sekarang mungkin Bang Edis. Nah, terima kasih ya. Gurunda 10 detik aja, Gurunda. Bentar 10 detik aja. Jadi begini ya, ternyata Neplos tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Tidak. Saya bawa data. Monggo dibaca itu dalam 124 sebagai seorang pemimpin. Kamu baca dulu deh, silakan. Ya, jadi seperti saya bilang tadi ya, yang namanya penjiplak atau pencuri itu pasti dia tidak akan mampu menjelaskan apa yang ada di tangannya. Jadi begini Neplos, saya lebih bagus nanggepin Neplos daripada Zulkifli ya, karena lebih berujung kepada debat teologis kalau sama Zulkifli ini. Benar kata Neplos, narasi teologi itu nggak bisa diperdebatkan, itu buntu ya. Kalau si Islam bilang, oh Ibrahim ke Mekah, Kristen bilang nggak ada Abraham ke Mekah. Jadi buntu gitu loh. Jadi metode yang kita gunakan itu sekarang adalah tentang asal-usul berita ini, gitu loh. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa sesuatu ini tidak benar atau tidak benar itu biasanya dari asal-usul berita. Ya. Jadi misalnya seperti yang dikatakan Neplos tadi ya, bahwa mengenai arti nama Ibrahim itu ulama udah cakar-cakaran gitu loh. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya ini makanya saya bilang ini gitu loh. Makanya ini barang ini dari mana gitu loh. Kalau Anda tanya sama orang Kristen, itu nggak ada yang ribut itu. Ya, kenapa kok namanya Abraham? Karena dia menjadi bapak banyak bangsa. Tadinya namanya bukan Abraham, tadinya Abram. Kemudian dirubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Kemudian tadi Neplos membuat satu teori juga dengan mengatakan, ini kok nama istrinya sama, ada Hagar, ada Sarah. Neplos, kau buka Quranmu sampai hari kiamat, kau suruh seluruh umat Islam di dunia rapat, ya baca Quran, nggak bakal ketemu itu. Istri Ibrahim itu namanya Hagar, Sarah itu nggak ada itu dalam Quran. Sampai kiamat kamu cari nggak bakal ada itu. Ya, terus dari mana itu umat muslim dapat cerita itu Ibrahim itu istrinya Sarah, istrinya Hagar, yang Hagar melahirkan Ismail, yang Sarah melahirkan Ishak. Giliran ditanya kenapa kok dikasih nama Ishak, bingung. Ya, kalau kamu tanya sama orang Kristen kenapa kok dikasih nama Ishak, karena Sarah tertawa, karena Ishak itu artinya tertawa. Inilah yang saya bilang, kalau orang yang punya barang itu pasti bisa jelasin asal usulnya begini, itu jelasin. Sama seperti Zulkifli kalau ditanya. Ya, kalau dia punya HP, berapa passwordnya? Pasti dia bisa jelasin. Mana foto ini, dokumen ini disimpan di mana, ini disimpan. Dia bisa jelasin itu. Karena apa? Karena memang itu HP dia. Coba HP-nya Zulkifli diambil sama Neplos, berapa passwordnya? Neplos langsung bingung, gelagapan. Karena apa? Karena barang itu ada di tangannya dari maling. Gitu loh. Jadi kita nggak usah repot bahas diskusi yang bersifat teologis, nggak ketemu, buntu kita. Ya, yang kita gunakan, metode yang kita gunakan adalah bahwa cerita tentang Abraham ini punya anak ini, ada namanya Ismail, ada namanya Ishak melahirkan ini keturunan Israel, itu udah ada di Bible sebelum ada Islam. Gitu loh. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Islam mengambil ide-ide itu kemudian membumbuinya dengan bumbu-bumbu baru demi kepentingannya? Itu sekarang yang kita buktikan gitu loh. Bahwa barang itu memang sudah ada sebelumnya. Ya.
Jadi untuk menjelaskan nama Ibrahim saja udah cakar-cakaran. Dari Nepal tadi udah bilang, ulama bilang begini, yang satu bilang ini udah jelas nih barang dari mana ini loh. Lagian ya, kalau kita merujuk kepada naskah Al-Quran yang asli, itu nggak ada harokat itu, ya, nggak ada itu. Ibrahim itu ada tanda anunya, kasroh fathah domanya nggak ada. Jadi itu bisa saja dibaca Abraham, ya, nggak ada tanda bacanya itu. Sebelum Al-Quran itu diedit atau dalam tanda kurung ditambahi tanda baca kasroh fathah doma, yang dulu memang nggak ada, ya. Siapa tahu bahwa itu tulisannya aslinya Abraham. Kemudian para pengedit Al-Quran atau para penambah harokat membuatnya menjadi Ibrahim. Sehingga umat muslim sendiri seperti kata Neplos bingung menjelaskan apa arti Ibrahim. Ya, kita tahu ya, kalau nama-nama orang zaman dahulu itu nggak seperti nama-nama anak sekarang. Anak sekarang dikasih nama orang nggak tahu apa artinya. Kalau nama-nama orang zaman dulu, apalagi Timur Tengah, itu punya makna. Ya, coba tanya orang Islam, apa itu Umar bin Khattab? Ada itu artinya. Ya, apa itu Abu Bakar? Ada artinya. Artinya bapaknya orang perawan. Gitu loh, orang-orang zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Nama itu ada artinya, Ishak itu ada artinya tertawa, Ismail itu ada artinya Tuhan mendengar. Gitu loh. Jadi seperti saya bilang tadi, pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan barang yang dicurinya, karena dia tidak tahu dari mana asal usulnya itu. Makanya saya tanya tadi sama teman-teman muslim di sini, tolong jawab, apakah kisah Ibrahim itu mencuri dari buku-buku sebelumnya? Terima kasih. Thank you, sudah waktunya habis. Mungkin sekarang waktunya Bang Juma untuk membuka mic. Waktunya 5 menit. Iya, baik. Jadi kalau ditanya, apakah Al-Quran itu mencuri kisah-kisah sebelumnya? Saya katakan tidak. Karena tidak ada yang melakukan penyelidikan lalu melakukan penulisan. Tapi kalau saya ditanya, apakah perjanjian baru ini mencuri kisah-kisah cerita dari agama lain? Saya katakan yes. And ya. Perjanjian baru itu mengambil nama-nama dari agama orang. Karena bukan pewahyuan. Berdasarkan penyelidikan. Al-Quran pewahyuan, Bung. Anda harus belajar di situ dulu. Al-Quran itu pewahyuan. Kitabmu bukan pewahyuan, tapi cerita yang dibangun dari hasil penyelidikan terhadap bangsa lain. Oke? Kitabmu menggunakan bahasa Yunani, tapi menceritakan orang yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi kembali kepada tema. Ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim, Anda mengatakan Al-Quran dulu tidak punya harakat, tidak punya tanda baca. Apakah Anda sadar bahwa Ibrani juga tidak punya nikut? Bisa jadi Ibrahim yang ada. Oke? Kalau Anda ingin menggunakan narasi itu. Makanya Anda harus punya data primer. Anda harus punya kitabnya. Baru Anda bisa berbicara. Kalau hanya numpang tenar dari kitab agama lain, ya, itu menyedihkan, Bung. Anda ingin menyelisih Quran dengan menggunakan apa? Data-data yang kemudian diambil dari agama lain. Terjemahan dari kitabnya orang. Kemudian untuk menilai Al-Quran yang ori. Oh, nggak bisa dong. Levelnya beda. Nah, ketika saudara mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Al-Quran mengatakan beliau itu adalah khalilan. Dia itu adalah orang yang menjadi kesayangan Allah. Kalau Anda mengatakan Abraham adalah bapak bangsa yang besar loh, memang begitu adanya. Hanya saja Al-Quran ini tidak plagiat. Oh, terjemahannya seperti itu. Ayo Al-Quran kita buat juga seperti itu. Emang Bible? Tidak seperti itu, Bung. Al-Quran itu punya jati diri, punya harga diri. Kami tidak ingin sedang menyamakan Abraham dengan Ibrahim. Kami dengan Ibrahim kami. Sekarang siapa yang niru siapa? Ayo, terjemahan kalian Abraham atau siapa? Harusnya kalau terjemahan itu namanya orang jangan diterjemahkan juga. Kalau namanya misalnya Edis, begitu masuk ke bahasa Inggris, Edis berubah menjadi desa. Tidak. Harusnya kalau kalian itu tidak meniru ke Al-Quran, ya tetap Abraham meski terjemahan Indonesia. Itu tapi pertanyaan Anda larinya ke Ibrahim. Habis itu Anda mengatakan, oh Ibrahim dan Abraham beda. Lagian begini loh ya, saya katakan kepada saudara. Kalau di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi itu runut ceritanya dari A, B, C, D sampai Z. Apa korelasinya dengan iman Anda coba? Hah? Apa hubungannya dengan Abraham, dengan Kristen? Itu dulu poinnya. Jadi jangan terlalu jauh Anda membual, sementara agama Anda tidak ada hubungannya dengan Abraham. Abraham agamanya apa? Abraham ajarannya apa? Abraham menekankan apa? Abraham mewasiatkan apa? Agama Anda melakukan apa? Kan nggak nyambung. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda, tapi coba lihat Islam. Apa yang dilakukan Abraham yang tidak dilakukan oleh Islam? Abraham melakukan kurban persembahan, kami melakukan. Abraham sunat, kami sunat. Abraham menyembah kepada Allah, kami juga menyembah kepada Allah. Ketika Anda mengatakan, oh beda, yang disembah Abraham adalah Elohim, yang disembah Abraham adalah Hasem, makanya belajar. Supaya Anda tahu, di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan di dalam kitab Keluaran, bahwasanya Tuhan menyatakan diri kepada Abraham,
Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, tapi tentang namaku, Yod He Pat He, aku belum menyatakan diriku kepada Abraham. Anda keliru di situ. Kalau dikatakan Yod He Pat He itu nama Tuhan, coba Anda lihat di dalam Kejadian 15 nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Abraham menyeru Tuhan, wa yomer Abraham Adonai Yod He Pat He. Berarti Abraham jauh sudah mengenal Yod He Pat He itu. Berarti Yod He Pat He itu bukan nama Tuhan. Itu gelar. Gelar itu. Kenapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku menyatakan diriku, tapi namaku belum aku nyatakan. Tapi di Kejadian 15 nomor 8, Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Yotepape. Berarti Yotepape bukan nama pribadi Tuhan, tapi Allah. Demikian. Oke, waktunya habis Bang Juma. Langsung aja Bang Andi atau Bang Edis. Boleh, Bang Guru dulu apa saya boleh? Baik. Kan Bang? Bang Kristen ya. Tadi satu pun belum ada yang ini yang ngebantai ya. Saya bingung nih, jadi saya melanjutkan diskusi ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti aja. Bang Juma sering kali ya mengucapkan disclaimer kitab siapa yang mencuri, yang mencomot kitab siapa gitu loh. Padahal kalau kita berbicara Alkitab itu jelas. Alkitab itu mencakup mulai dari kitabnya Taurat itu apa? Di Al-Quran coba sebutkan dulu di Al-Quran nih. Kitab yang diikuti Al-Quran itu apa? Taurat itu coba. Membenarkan kitab yang apa yang kalian ikuti Taurat itu coba. Saya ingin tahu juga nih. Karena Alkitab itu udah jelas, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu kitabnya Taurat. Nah, yang tercatat lengkap. Narasinya sama. Pertanyaan saya, jika kita mengacu kepada ini Bang Juma, mana di Al-Qur'anmu yang mencatat tentang Taurat ini Bang? Mana? Tidak ada menyebutkan satu pun. Jadi kalau kata kitab mau membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, itu nonsen. Apa yang disebutkan tak ada. Datanya aja udah beda, histori udah beda. Bagaimana Anda mengatakan sama? Terus jika Anda mengatakan Hasyim segala macam, Anda boleh tanya Billy atau orang Yahudi sekalipun. Mereka tidak akan menyebut nama Tuhan Allah dan sembarangan. Hasyim itu sendiri. Jadi jika Anda mengganti saja, waduh, menyebut nama Tuhan saja sudah dikatakan dalam 10 perintah yang ketiga. Dosa, nggak boleh. Apalagi mengganti dengan SWT, nggak ada itu Bang. Itu yang saya tanyakan. Mau nggak Bang jawab datanya gitu loh. Di mana orang Yahudi menyembah SWT? Di mana datanya? Dalilnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, jika berbicara tentang mengimani tadi ini, membenarkan kitab Taurat tadi, siapa narasumber kalian? Belum ada yang bisa jawab gitu loh. Siapa narasumber yang membenarkan kitab-kitab Injil tadi? Monggo sebutkan siapa. Jika kalian katakan pewahyu dari Tuhan, bagaimana pewahyuan dari Tuhan itu jika salah? Wahyu salah, apakah itu Tuhan? Tuhan itu maha tahu loh, maha segalanya. Masa yang dikasih kitabnya salah? Bagaimana? Orang Yahudi mendengarkan saja tertawa gitu loh. Bagaimana umat ini mengatakan pewahyuan dari Tuhan, membenarkan kitab Taurat tadi, Injil, jika sejarahnya saja sudah salah? Apa yang dibenarkan? Berarti yang kalian benarkan itu apa yang menjadi disclaimer kalian sendiri. Kalian tidak bisa berdiri di kitab sendiri. Kalian berdiri di atas kitab kebenaran orang lain yang kalian anggap itu salah. Ya pantas kalian anggap Yesus itu adalah nabi, karena kitab kalian sendiri tidak menjelaskan secara rinci dan benar bagaimana kitab itu diturunkan. Tidak. Taurat bagaimana? Coba sebutkan dulu 10 perintah Allah di dalam Al-Quran kalian. Ada tidak? Coba sebutkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Siapa nama Tuhan itu? Hasyim. Coba. Saya bukan berbicara tentang LAI. Saya punya kitab ILT. ILT itu mengatakan Elohim Hasyim. Bukan. SWT Bang. Bukan. Monggo. Kita bergerak maju. Jangan berbicara narasi-narasi. Bawa data Bang Zuma. Neplos. Bawa data kalian. Monggo bantai saya bilang ini. Saya bawa data tadi perbedaannya. Makanya saya bilang, saya bisa nanti kita rujuk ke arah Tuhan seperti apa yang disembah oleh Yahudi. Jika memang kitab kalian membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tadi mana? Mana gitu loh. Siapa narasumbernya? Kalau memang jelas narasumbernya siapa, monggo silakan. Karena Alkitab mencatat itu bagaimana penciptaan tadi dalam Taurat tadi itu ada. Tuhan menciptakan itu ada. Sampai pada kitab terakhir Maleakhi itu ada. Kitab sejarah mulai dari Hosea sampai Esther ada. Bagaimana kitab kalian? Bagaimana? Itu yang saya sanksikan. Tapi jika kitab kalian hanya berdiri atas disclaimer yang kalian buat sendiri, pandangan iman kalian sendiri, narasumbernya nggak jelas, nggak tahu siapa, ya silakan. Itu iman kalian, dogmatis kalian. Berarti kalau kita bicara secara sohi, maka kitab kalian tidak bisa dikatakan sohi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Jika kalian mengacu kepada ini gitu loh. Karena orang Yahudi pun mungkin bisa ngamuk. Apa kalian? Kami nggak menyembah SWT katanya. Bagaimana itu coba? Nggak ada itu dasarnya. Kalau memang ada disebutkan di kitab orang Yahudi, Abraham itu menyembah SWT, saya masuk Islam. Nggak ada itu brother, nggak ada. Jadi monggo dibawa data yang menyebutkan ini semua yang brother sebutkan tadi. Jangan coba hanya narasi A sampai Z. Kayak mana ya, kayak mendongeng menurut saya. Debatnya gitu loh, nggak ada data, saya bawa data nih. Maka saya bilang, kalau kawan-kawan tidak bawa data, monggo kita sudahi. Tapi kalau bawa data, monggo silakan sebutkan datanya, dalilnya dulu. Baru ayatnya, baru enak. Kita mengedukasi yang dibawa. Demikian. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Mungkin Bang Neplos atau Bang Juma. Silakan Bang. Silakan Ustaz. Antum gimana?
Oke, kalau begitu sedikit aja ya. Sedikit nanti saya termasuk ya, baik. Bilang situ dulu sana. Ya, jadi begini ya. Ini sebenarnya lagi-lagi kok fatal bener ya. Saya sudah lelah juga ya mengingatkan berkali-kali bahwa begini. Ini logis saja. Ketika tidak, misal begini, ketika ada satu pernyataan mungkin barangkali atau mungkin satu pertanyaan yang tidak ada jawabannya karena tidak tertulis ya, tidak tertuang di dalam dalil-dalil kitab suci, maka berarti itu dianggap tidak ada. Wah, ini kan gawat. Saya pernah diskusi juga nih. Ini analogi saja. Saya pernah diskusi juga dengan teman-teman Kristen yang lain. Saya bilang begini. Ini salah satu contoh ya. Coba ada nggak dalilnya bahwa Maria itu melahirkan secara tidak normal? Ada atau tidak? Atau jangan-jangan dia melahirkan secara normal? Wah, itu tidak ada datanya. Ya udah, kalau begitu berarti nggak ada jawaban ya. Ya baik. Ada tidak data bahwa Yesus Kristus itu pernah buang air kecil misalnya? Pernah buang air kecil. Wah, tidak ada datanya Yesus pernah buang air kecil. Berarti Yesus tidak pernah buang air kecil ya. Seumur hidupnya tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya, nggak ada datanya. Nah, ini orang-orang yang menyembah data susah juga. Kalau kita menyembah, sebentar. Sebentar, ini saya pakai analogi. Waduh, ini susah. Ya, silakan. Ini susah. Kalau saya ngomong pasti dipotong. Gak enak gitu loh, kita berbicara di luar topik ini, Bang. Gak enak gitu loh. Bukan saya hanya memberitahu metodologi. Ini soal metodologi, bahwa data juga bukanlah satu-satunya ya untuk kita jalan mencari satu hal yang memang sifatnya ya komprehensif ya. Tidak seperti itu juga. Ini soal metodologi. Kita butuh instrumen lain gitu loh. Kalau misalnya hanya bicara soal data, ya kalian mungkin bicara soal senior, ya berarti kalian yang lebih dulu, begitu ya. Kalau bicara soal data, tetapi apakah data itu benar? Pertanyaannya, apa alasan data itu bisa dibenarkan? Pakai iman ngebenerinnya? Atau kita data sejarah yang lain ini di luar dari keimanan? Coba, seperti Edis tadi sudah membenarkan, kamu itu mengunggulkan data, bahkan kamu seperti menyembah data, sedangkan data itu juga data-data keimanan, ya. Maka yang kamu minta ini data apa dulu? Data histori di luar dari teologi kita sama-sama nggak punya di sini. Jadi akhirnya kita akhirnya menggunakan peralatan lain, kan itu maksudnya. Silakan, Senpai, saya sambil masak, Senpai. Silakan, Senpai. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada itu SWT. Anda belajar lagi deh, belajar. Jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, sembahan mereka itu disebut Wanisa, Soken an Wakados. Apa itu? Maha suci, maha tinggi. Apa itu subhanahu wa ta'ala? Maha tinggi, maha suci. Maha suci, maha tinggi. Sembahan Yahudi, sembahan Islam itu sama. Esensi yang maha suci, maha tinggi. Saya juga bisa mempertaruhkan iman saya ketika Anda bisa mengatakan, membuktikan Abraham menyembah Yesus anak Maria. Tetapi kalau Anda minta apakah Abraham menyembah esensi yang maha suci lagi maha tinggi, saya katakan yes, kitabnya Yahudi menerangkan itu. Yesaya 57 nomor 15 dan juga Yesaya 5 nomor 16. Jelas kan? Berarti sembahan kami sama. Coba Anda lihat terjemahan yang Anda punya tuh. Di Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Jadi keturunan Abraham, baik Ismail maupun Isa, itu sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab yang Anda gunakan. Dia ini, yang maha suci lagi maha tinggi ini, akan menjadi sembahan keturunan Abraham, Ishak dan Yakob, Ismail. Paham ya? Itu kitab Anda harus Anda pahami di situ karena Anda mengambil dari agama lain. Kemudian, ketika Anda mengatakan Al-Quran itu narasumbernya siapa? Saya katakan ketika Al-Quran itu diwahyukan, narasumbernya adalah Roh Kudus. Yang kemudian Roh Kudus ini Anda ambil lagi-lagi, Anda ambil masuk ke dalam kitab saudara. Roh Kudus yang menjadi narasumbernya, yang diutus oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran tentang Taurat, Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa, udah selesai. Taurat itu untuk Bani Israel, udah selesai. Yang masalah Anda membahas Taurat. Tapi apa hasilnya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dan segala aspek yang ada di dalamnya. Jadi percumi, tidak ada gunanya. Silakan. Punya habis mungkin Bang Edis buka mic. Ya. Jadi seperti saya bilang ya teman-teman ya. Satu yang saya benarkan dari Neplos adalah memperdebatkan yang hal-hal bersifat teologis itu tidak akan pernah ada ujungnya, teman-teman semua. Itu akan buntu. Kita harus merubah arah diskusi kita menjadi pembuktian secara akademis, ya, bukan berdebat teologis. Ya, tadi Zulkifli bilang, oh kalau Al-Quran dari wahyu gini, apa bedanya dengan Lia Eden, gitu loh. Lia Eden itu informasinya dari wahyu semua, dari wahyu. Ini yang makanya saya bilang udah selesai kita kalau kayak gini caranya, ya.
Jadi metode pembuktian yang dipakai oleh umat manusia sampai sekarang itu bukan metode wahyu. Ya, tetapi metode penyelidikan dan penyidikan. Kalau kita mau pakai istilah di kepolisian. Coba, kasus yang ada sekarang yang terkenal, misalnya Ferdi Sambo, ada nggak itu berita-berita itu dikumpulkan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dari Goa? Nggak ada. Gitu loh. Kalau sumber-sumber yang didapatkan dari jaksa itu dari Goa, itu jaksa itu ditampar itu, dibuang ke laut. Sumber-sumber itu harus dari penyelidikan. Karena manusia itu hidup di dalam ruang sejarah. Manusia itu menjadi saksi sejarah. Ya. Jadi sumber-sumber, sumbernya harus dari wahyu. Apa-apaan ini kalau kayak begini? Gitu loh. Lia Eden aja kalau begitu, kalau sumbernya itu. Masa sumber dari Goa, kalau nggak dari Goa nggak sah? Ini apa-apaan gitu loh. Ya. Lagi pula kalau saya turut-turuti sumbernya Zulkifli yang katanya dari wahyu. Zulkifli dari tadi gembar. Wah, Ibrahim sunat begini. Mana ada Ibrahim sunat Zulkifli di Quran? Kau hari sampai kiamat nggak ada Ibrahim sunat dalam Quran. Coba, saya kasih berapa uang kamu minta saya kasih sama kamu. Tuh 8 koin tuh saya kasih sama kamu tuh. Kalau kamu bisa buktikan Ibrahim itu sunat dalam Quran. Nggak ada. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi ya, Neplos, saya minta kamu yang jawab Neplos ya. Karena Zulkifli nggak ada sisi akademisnya, dia cuma teologis terus. Gini, Neplos, pertama-tama, orang yang mencuri ide, mencuri buku, mencuri cerita, mencuri apapun, mau mencuri buku dongeng kayak, mau mencuri buku apa, mau mencuri legenda, itu pasti tidak akan mampu menjelaskan kenapa begitu. Ya, kalau kita mau pakai istilah yang akademis sekarang gini, kalau Anda ujian skripsi, ya, di universitas, Anda nyolong skripsi misalnya, Anda temukan di situ kosakata begini, bakteri lactobacillus. Terus Anda ditanya sama dosen penguji, ini apa ini lactobacillus ini? Karena Anda maling, Anda nggak tahu itu apa. Karena Anda dapat skripsi itu maling, gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi, Neplos, istilah-istilah yang kamu pakai di dalam kitabmu itu udah ada di dalam kitab seniormu yang kamu bilang senior. Ya, Ishak, Yakub, Abraham, karena kita lagi bahas Abraham dia. Abraham punya istri namanya Sarah, kemudian istri satu lagi namanya Hagar, ya. Kemudian dari Hagar ini melahirkan Ismail, kemudian dari Sarah melahirkan Ishak. Itu kalau kamu tanya sama orang Kristen tahu itu, kenapa kau dikasih nama Ismail? Kenapa kau dikasih nama Ishak? Tahu. Karena kalau kamu mau berpikir sejarah, orang-orang zaman dulu apalagi di Timur Tengah itu punya nama dan makna. Gak usah jauh-jauh, kita di Indonesia aja. Kalau kamu pergi meneliti sejarah, bagaimana orang-orang Batak zaman dulu memberi nama anaknya, bagaimana orang-orang Jawa zaman dulu memberi nama anaknya, ada artinya, Neplos. Ya, orang Jawa zaman dulu dikasih nama Soeharto, itu ada artinya. Dikasih nama Jaka, ada artinya. Ya, orang Jawa Barat juga begitu, dikasih nama Dadang, ada artinya itu. Gitu loh. Ya, orang Batak dikasih nama Togar, ada artinya itu. Binsar, ada itu artinya. Coba tanya Binsar itu. Binsar itu artinya terang, bersinar. Ada artinya. Nah, sekarang kamu punya cerita tentang Ibrahim begini begitu, giliran ditanya artinya apa kau nggak tahu. Apa bedanya kamu dengan orang yang lagi ujian skripsi tadi, nemuin kata lactobacillus disuruh dijelasin apa nggak tahu. Makanya Neplos yang saya tanya sama kamu apa? Apakah cerita-cerita ini semua adalah mencuri dari kitab orang lain? Gitu loh. Sekalipun yang kamu ceritakan nggak ada loh. Nggak ada dalam Quran itu Ibrahim itu punya istri Sarah Hagar itu. Buka sampai kiamat kamu gak bakal ketemu. Ini 10 tahun nih baca Quran. Nggak ada itu. Dari mana kalian dapat itu semua? Gitu loh. Itu pengujian kita, bukan mau debat-debat ini teologis. Silakan. Oke, waktunya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sejenak kita mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang kisah Abraham. Apakah Abraham disebut dengan Muslim? Apakah Abraham disebut dengan Kristen? Mari kita simak cuplikan videonya. Semoga kita terberkati. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, muslim, berserah diri kepada Allah. Musa muslim, Sulaiman muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman, aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya? Saya bilang, iya maksud saya agamanya apa? Sebentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya, menurut kitab Quran
Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi, wala Nasronian, bukan pula orang Kristen, walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda, dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Ishak, Ishak harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Wah, ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi Ibrahim bukan Yahudi, karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham, bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Orang roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab juga tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena orang lebih loyalitas pada cap, kepada merek ketimbang imannya. Maka di Indonesia ngakunya si Islam. Ngakunya Islam, tapi raiso ngaji. Yang penting Islam. Di Indonesia itu, wah itu luar biasa. Sampai-sampai saudara-saudara, itu jamaah haji, umrah, naik pesawat Royal Jordanian lewat Aman. Kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off, maka yang membawa acara itu siapa itu, pramugarinya mengatakan, saudara-saudara ya, at-toiri malikat Urdunia minal Madinah Jakarta ila Aman, amin, amin. Padahal itu artinya apa? Pesawat Royal Jordanian dari Jakarta menuju Aman, ila Madinah Jakarta ila Aman, amin, amin. Loh ini saksi. Saya kata ini bukan doa Pak, ini pengumuman. Your attention please, pengumuman ini bukan doa. Itu karena apa? Di Indonesia orang lebih loyal pada merek, kepada cap ketimbang pada isi. Itu benar saudara, amin, amin. Dipikirnya doa. Padahal itu pengumuman pesawat Royal Jordanian, ya, Toiri Malikat Urdunia minal Jakarta ila Aman, kan seperti doa, amin, amin. Padahal itu bukan jelas, bukan doa. Ini sering terjadi karena apa? Karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra. Sehingga coba, ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan, Ibrahim itu bahasanya apa? Coba. Tuhannya Ibrahim ini jenenge sapa? Apa Gusti Allah? Bukan. Nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat. Enkripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya enkripsi jabat. Kalau sudah membaca majalah Bahana sekarang, ada tulisan saya di sana, gambarnya enkripsi itu ada di sana. Itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Allah. Sergius Bar Ahmad, Manabwahani Bar Mar Al-Khois. Itu prasasti Kristen, ditemukan tahun 512. Istilahnya itu artinya demi nama Allah, Bismillah. Terus Sergius nama Kristen, Bar Ahmad.
Bar itu artinya putra. Jangan disamakan dengan bahasa Jawa. Barudan, Barlungo. Itu bar itu artinya anak. Makanya ada Barnabas. Dari kata bar, anak, naba, penghiburan. Bartolomai, anak dari suku Talmiah. Jadi Bartolomeus. Barabas, anaknya bapak. Ya, anaknya bapak Barabas. Makanya kalau ada Abu Rizal, Rizal itu artinya anak, Abu itu artinya bapak. Jadi Abu Rizal itu artinya bapak Tole, bahasa Jawa. Tole itu anak laki-laki, Abu Rizal itu artinya bapaknya Tole. Jadi orang Arab dengan orang Jawa itu sebetulnya sama kalau mau diartikan namanya sama. Saudara-saudara, jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah, istilah Allah itu baru muncul abad keempat. Minimal abad keempat. Dari kata Aram, Allah, menjadi bahasa Arab Allah. Loh kalau gitu, Tuhannya Ibrahim bukan namanya bukan Allah. Nah, kalau saudara-saudara lihat bagaimana di pengajian-pengajian Islam, ini saya ngomong gini terang-terangan saja. Karena saya juga sering ceramah di kalangan Muslim. Saya katakan, misalnya Tuhan bicara dengan Abraham. Apa Tuhan ngomong? Aslamtu lirabbil alamin. Saya telah aslam kepada Tuhan semesta alam. Loh Ibrahim itu bahasanya apa? Seperti misalnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus kemudian Alkitab kita mengatakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 14. Ehyeh asyr ehyeh. Aku adalah aku. Bahasa aslinya ehyeh asyr ehyeh. Terus kemudian ketika diredaksikan dalam Al-Quran, karena membawa serban ini kan jadi kiai itu enak, bondonya cuma serban ini dengan ayat. Gak pernah orang kiai mengatakan, mari kita baca kitab Al-Quran surat Al-Baqarah, gak pernah. Cuman saudara-saudara rahimatullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa, ini gaya-gayanya jadi ini ulama Betawi. Innani anallahi la ilaha illa anna, yang artinya itu kemudian orang-orang yang dengar semua, wah apalagi kalau nama Nabi sudah disebut Allahumma sholli wa sallim, wah saya kadang-kadang terbelit suatu pertanyaan, apa kira-kira dulu itu kejadiannya pancen ngono beneran apa gitu? Lah kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan bahasanya bukan Arab, tapi bagi orang Islam us percaya tenan bahasanya Arab, seolah-olah Musa itu orang Arab bukan orang Yahudi, kan begitu. Makanya innani anallahi la ilaha illa ana. Saya jawil teman saya, kalau umpama Gusti Allah itu datang kepada yang namanya Ronggo Warsito, kira-kira omongannya itu gimana? Coba, ini ngomong sejarah loh ini. Ronggo Warsito, don't be afraid Ronggo Warsito, apa gitu? Bunda Ronggo Warsito bukan orang British English, bukan American style, bukan. Dia tidak mungkin ngomong don't be afraid Ronggo Warsito. Dia juga mengatakan ya Ronggo Warsito, la takuf, jangan takut, tidak mungkin gitu. Tapi mesti omongannya Ronggo, ojo wasu melang atimu, mesti gitu. Ayo sekarang, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, bahasanya apa? Saya katakan, udahlah, Qur'anmu juga benar, kitabku juga benar. Tapi kita sekarang bicara sejarah. Kalau Tuhan berfirman kepada Muhammad, misalnya ini ya, bunyinya apa? Iqra, didikte kepada malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Percaya? Percaya Pak. Karena apa? Bosone podo Arabe. Nah sekarang Nabi Musa. Musa, apa Tuhan mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahi la ilaha illa ana. Akulah Allah dan tidak ada ilah selain aku. Apa kira-kira begitu? Lalu bahasanya apa ya waktu itu? Bahasanya mesti Ibrani. Oh iya, kalau gitu gimana? Karena di Quran nggak ada bahasa Ibrani. Percaya karo kitab kuwi lho. Ya ada tulisannya ini. Asr ini yang benar. Loh ini kan kitab sampean loh. Jangan ngomong kitab saya dulu, ini bahasanya kan sama. Loh kan ini bahasa Indonesia. Makanya butuh yang asli. Karena itu orang Kristen butuh kembali ke teks yang asli. Ini contoh dialog. Kalau saudara dengan bahasa Indonesia, orang nggak percaya. Ini kan sama aja dengan bahasanya Quran Jawa Pos. Sama.
Jadi saya ini disindir. Oh ini lihat Bambang Nursenon kalau khotbah. Dia ini kalau khotbah sedikit-sedikit bahasa Ibrani, sedikit-sedikit bahasa Arab. Jemaat tidak ngerti. Katanya begitu, ada pendeta yang nyindir begitu sama saya. Ya biar saja lah. Biar orang Kristen dulunya tidak ngerti, lama-lama kan ngerti juga. Tapi kenapa dalam khotbah saya selalu menggunakan bahasa-bahasa asli Alkitab? Karena kebutuhan kontekstual di Indonesia. Saudara ketemu dengan umat Islam, lalu saudara tanya, Alkitab King James Version, American Standard Version, NIV supaya gagah-gagahan ngomong bahasa Inggris, ya toh? Ibrahim bukan orang Amerika. Ibrahim bukan dari Los Angeles. Ibrahim bukan dari London. Ibrahim itu orang Irak sekarang ini. Bahasanya bukan bahasa Inggris. Karena itu memang bergaya ngomong bahasa Inggris. Karena itu sekalipun saya berbicara tentang bahasa asing, tentu bahasanya bukan Inggris atau Belanda. Kecuali kalau saya bicara tentang William Shakespeare, mesti bahasanya Inggris. Tapi yang dibicarakan tokoh-tokoh sejarah dari Timur Tengah, maka bahasanya adalah bahasa asli kitab suci. Nah, saudara perlu tahu bagaimana kira-kira orang Islam dengan bahasa kitab sucinya. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Lihat seminar bagaimana caranya orang Islam mengerti firman Tuhan menurut versi mereka. Orang Islam itu saudara-saudara pokoknya asli walaupun tidak ngerti. Ini Islam. Pokoknya asli loh, ini Islam. Walaupun nggak ngerti orang Kristen lain. Walaupun nggak asli, yang penting ngerti. Itu kalau Kristen. Makanya bahasanya Indonesia jadi bahasa Batak Bible. Itu yang namanya Allah diterjemahkan di bata mula jadi nabolon. Di bata mula jadi nabolon itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mula jadi nabolon. Itu orang Batak. Horat bah, habis beras makan gabah. Itu orang Batak itu. Orang Madura, kitabnya bahasa Madura, Alkitab namanya. Yesus anak domba Allah, Guste Yesus embikna Gusti Allah. Nah, ini Madura. Lalu orang Kristen kadang-kadang enak, enjoy, ndak salah, tapi ndak otentik. Itu benar, tapi ndak asli. Sementara orang Islam yang diinginkan adalah keaslian. Begitu muncul Alkitab bahasa aslinya, bahasa Ibrani, jemaat saya suruh beli. Untuk apa Pak? Ndak ngerti artinya. Wis to percaya karo aku. Tukunen. Harganya ndak mahal ini. Kalau saudara beli di bahasa Inggris, apa itu yang di edisi dolar, itu 300.000 harganya kalau dirupiahkan. Kalau di Indonesia Lai sudah bikin Alkitab, harganya harganya 37 rupiah, tapi tidak laku. Coba lihat di toko-toko buku Kristen. Namanya apa Alkitab bahasa asli Ibrani? Tidak laku Pak, di sini nggak dijual. Padahal saudara bawa saja, saudara-saudara. Saudara hanya bawa Alkitab bahasa asli. Itu mesti dilirik sama orang Muslim. Itu bahasa apa Pak? Kayak rumahnya rayap itu katanya. Bahasa Ibrani ini. Bahasa apa itu? Bahasanya Nabi Musa. Bahasanya Nabi-Nabi Daud, Sulaiman. Itu aslinya ini. Katanya orang Madura, masih ada ya. Bahasanya kayak rumahnya rayap Pak. Ini yang penting. Asli ini. Ternyata dipikirnya Alkitab kita itu tidak asli. Karena itu orang Madura baca Alkitab Madura. Sampai-sampai di Kristen itu bebas. Kebebasan yang kadang-kadang tidak lagi ada batas antara ini dunia sakral, ini dunia sekuler. Karena itu musiknya harus dibatasi juga. Silakan Anda menyanyi, enak lagunya ya. Tuhan Yesus setia, itu sahabat kita. Lagunya kan stylenya sama dengan ini. Terlambat sudah, terlambat sayang, kan sama itu. Tuhan Yesus setia. Gitu? Jadi orang nyanyi di diskotik, nyanyi di band, begitu lihat Kristen, wah ini cocok ini. Makanya Kristen itu banyak didukung anak-anak muda. Karena apa? Dukungannya kadang-kadang belum iman. Wah, daripada nyanyi di sana bayar, di gereja kan gratis. Berdoa dapat berkat lagi kan enak. Itu enggak salah. Tapi ada batasnya. Sampai saya dengar lagunya dulunya owe 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 owe, itu mahasiswa saya marahi. Itu lagu apa itu kamu nyanyikan di sini? Lu lagu gereja Pak. Coba ini kalau supporter Arema datang, ini masuk ke kampus kita kan rusak ini.
Ini nggak ada batas lagi dan ini harus dibatasi. Ini lagu apa ini? Lagu gereja, Pak. Stop, jangan nyanyikan itu. Ini sebentar lagi ada sepak bola ini. Ini kalau orang sepak bola datang ke sini dipikir kamu supporter Roma, apa Arema. Lah ini sering terjadi, saudara-saudara. Ada lagi seorang hamba Tuhan dari Madura. Saya datang disuruh khotbah. Dia juga khotbah. Pertama lagunya yang saya dengar apa? Lagunya itu, tuh dari kekasih jiwaku, la 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 la. Itu saya bisa terima, bagus. Tapi diawali, inilah qasidah in Madura katanya. Ini kan hamba Tuhan dari Madura. Ditambahi, Yesus, Yesus. Loh ini kan lagunya Oma Irama, dimasukkan gereja. Ani, sungguh aku tahu. Ini kan dikira pengamen, saudara-saudara. Coba saudara lihat sekarang. Seringkali batas antara sakralitas dalam ibadah dengan lagu-lagu sekuler tidak ada bedanya. Karena itu harus dibenahi. Lagu-lagu gereja itu harus dibenahi supaya enak, supaya apa? Oh begitu lihat kendati pun tepuk tangan, tapi suasananya suasana ibadah. Ini lain kalau saudara di luaran. Lain. Orang Yahudi itu silahkan memuji Tuhan kalau dia datang ke pelataran bait Allah. Memuji-muji Tuhan. Hafa, nagila hafa, nagila hafa, nagila niranina, hafa niranina, hafa niranina, hafa niranina. Itu dinyanyikan di gereja. Orang tanya kepada saya, wah luar biasa Pak, hebat lagunya. Lagu apa itu? Lagu bahasa Ibrani. Kamu tahu artinya? Lagu bahasa Ibrani itu Hafa niranina, itu artinya apa? Tidak ada satu kata pun yang menyebut Tuhan. Oh masa iya? Indonesianya itu kalau diversikan Indonesia, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Itu artinya begitu. Coba Anda nyanyikan itu kalau di gereja. Muslimnya lewat, ini bahasa apa ini? Kok aneh bahasanya? Dia tanya, bahasa apa? Bahasa Ibrani. Saya jawab, bahasanya Nabi Musa. Berhenti sebentar, dia dengar. Ketika saya lantunkan pujian dalam bahasa Ibrani, saudara, bahasa Ibrani itu indah-indah. Mazmur 42 berbicara tentang apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu kalau dinyanyikan dalam lagu bahasa Indonesia, seperti rusa rindu sungaimu, hatiku rindu Engkau. Itu iramanya kan ngepop sekali iramanya. Tapi bandingkan kalau saudara nyanyi lagu dalam bahasa aslinya pakai irama seruling, saudara. Lagu Timur Tengah itu indah, tapi jarang diakses oleh gereja. Lagunya begini. Ayau ta'arok ala fike mayim, ala fike mayim. Lagunya sama tadi artinya. Ke nafsi la 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 ta'arok eleika Elohim, eleika Elohim, la 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 la. Ini lagu-lagu indah sekali, saudara-saudara, kalau kita lihat. Tapi kita ini kan trennya sekarang lagunya ya, ini ada spesialisnya sendiri, Pak Franky Siombing spesialisnya. Ini untuk menjangkau anak-anak muda yang suka cek 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 cek, itu pasti tertarik dengan Franky Siombing. Tapi yang model-model lagu begini, ini yang iramanya agak ini, yang tinggi-tinggi sekali. Lalu kalau diarabkan, saya nyanyi lagu itu dipikir itu lagu Arab. Saya terjemahkan lagu itu. Hakada nafsi ilaika ya Allah, ilaika ya Allah. Hakada nafsi ilaika ya Allah,
ilaika ya Allah. Baik, lagunya Tuhan videonya. Bukan. Kita boleh Inilah simak apa yang dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma dan juga penjelasan singkat dari hambanya Bapak Bambang Nursena tentang sejarah daripada Abraham. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kemudian Juma mengatakan Abraham adalah Muslim, nah itu haknya dia, karena itu dia sampaikan menurut keyakinan dia. Tetapi di dalam kekristenan, ya, Abraham itu bukan Muslim dan juga bukan Kristen. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena, bahwa di zaman Abraham, Kristen dan Muslim itu atau Islam itu belum ada, saudara dalam Tuhan. Ya, Kristen di abad pertama dan Islam di abad ke-7. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ya ini bisa kita pahami dari Alkitab, ya, bagaimana Abraham bukan seorang Kristen, karena memang betul ya di zaman Abraham itu belum ada Kristen, ya. Sekali lagi, Kristen ada di abad pertama. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, Kristen lahir dari keturunan Abraham, ya. Kalau kita melihat silsilah Abraham di dalam Matius itu jelas, ya, bagaimana dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan demi keturunan akhirnya lahirlah Yesus Kristus, ya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia lahir dan silsilahnya dari silsilah Yahudi, ya. Dan setelah Yesus datang, maka Yesus membawa keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Nah, keselamatan yang diberikan oleh Yesus tentu, ya, ini bagi orang yang percaya. Dan orang percaya disebut sebagai pengikut Kristus atau disingkat dengan Kristen. Ini kita bisa pahami di dalam Alkitab, ya. Jadi sekali lagi, kalau Juma mengatakan bahwa Abraham atau Ibrahim itu adalah seorang Muslim, ya, itu sah-sah saja. Itu kan menurut keyakinannya dia. Kita tidak bisa bantah dia dengan itu. Tetapi tentang Abraham sebagai Kristen, ya, kita bisa bantah itu, ya. Dan juga Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa Abraham itu bukan seorang Yahudi gitu loh. Karena Yahudi waktu itu belum ada, ya. Karena Yahudi itu atau Yehuda itu keturunannya Abraham atau cucunya Abraham, ya. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, barulah Yakub melahirkan ke-12 Israel, termasuk di dalamnya Yehuda atau disebut suku Yahudi, ya. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi, ya, memberkati kita, memberikan kita pemahaman baru, memberikan kita pengertian bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, ya. Dan juga penjelasan hamba Tuhan, ya, apologet Kristen yang menjadi lawan bicara daripada Juma, tentu memberkati kita semua, memberikan kita pemahaman sejarah tentang kisah Abraham, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Selanjutnya saya berpesan buat saudara, ya, semoga saudara sekalian senantiasa bahagia, semoga saudara sekalian senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Saya selalu berdoa supaya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah buat saudara sekalian, dan kiranya anugerah Tuhan senantiasa tercurah bagi kita, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kita, sukacita sorgawi senantiasa memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita.
Dan kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.